Arya Manggada Seri 2. Mas Rara. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 13. Para prajurit itu termangu-mangu. Seorang di antara mereka bertanya, apakah tindakan ini tidak membuat Raden Panji marah? Kami sudah mendapat wewenang. Dengan cara apapun juga, Mas Rara harus dihadapkan padanya malam ini juga, berkata salah seorang dari utusan itu. Katanya lagi, karena itu, bantu aku agar tugas ini dapat kami selesaikan dengan baik, sehingga kita semuanya tidak mendapat hukuman besok pagi. Para prajurit itu termangu-mangu. Namun mereka yakin bahwa kedua orang itu memang utusan Raden Panji, menilik pertanda yang mereka bawa. Dengan demikian, keduanya telah bertindak atas nama Raden Panji. Dalam keraguan-raguan itu, Mas Rara meronta sekali lagi. Demikian tiba-tiba hingga kedua orang prajurit yang memeganginya terkejut. Mas Rara memang dapat melepaskan diri. Tapi ia tidak sempat berlari turun dari pendapa. Tangan-tangan yang kuat itu telah menggapainya lagi. Bahkan kemudian tangan-tangan kasar itu memeganginya lebih erat di lengannya, sehingga lengan Mas Rara terasa sakit. Sekali lagi Mas Rara menjerit. Tapi suaranya bagaikan hilang ditelan gelapnya malam. Namun dalam pada itu, Wirantana, Manggada dan Laksana telah berdiri di halaman rumah itu, dengan sigapnya mereka meloncat naik ke pendapa dengan geram. Wirantana bertanya, apa yang kalian lakukan atas adikku? Kami mengemban tugas dari Raden Panji, berkata utusan itu sambil menunjukkan cincin pertanda kekuasaan Raden Panji. Wirantana, Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Wirantana telah bertanya kepada Mas Rara, apa yang mereka kehendaki? Aku tidak mau. Aku tidak mau, teriak Mas Rara. Sedangkan perempuan tua yang melayani Mas Rara itu pun telah berada di pendapa rumah itu dengan wajah yang tegang. Kisanak, berkata Wirantana kemudian, Mas Rara datang ke rumah ini karena permintaan Raden Panji. Mas Rara itu dalam waktu sepekan lagi akan menjadi istri Raden Panji. Kenapa sekarang kau perlakukan seperti itu? Kami mengemban tugas. Kami harus membawa Mas Rara menghadap Raden Panji sekarang ini. Seharusnya Mas Rara tidak menolaknya, sehingga tidak akan terjadi sesuatu, berkata salah seorang dari mereka yang membawa Mas Rara itu. Tetapi bukankah kau dapat mengatakan kepada Raden Panji bahwa Mas Rara berkeberatan untuk menghadap malam ini, sahut Wirantana. Kau belum mengenal Raden Panji dengan baik. Tetapi kau seharusnya sudah tahu, meskipun kau baru mengenal beberapa saat, bahwa bagi Raden Panji, tidak akan pernah mau mendengarkan jawaban seperti itu, berkata orang itu selanjutnya. Jadi, dianggap apa adikku itu? Apakah ia tidak dianggap sebagai seseorang yang mempunyai perasaan, yang mempunyai kehendak dan harga diri? Ia baru akan menjadi istri Raden Panji sepekan lagi, berkata Wirantana. Lalu katanya, apapun yang akan dilakukannya malam ini, namun Mas Rara harus mendapat hak untuk bersedia atau tidak bersedia datang. Jika Mas Rara tidak bersedia datang, maka tidak ada orang yang dapat memaksanya. Raden Panji dapat memaksanya, jawab orang itu. Tidak, geram Wirantana tegas. Jadi kau berani melawan Raden Panji, bertanya orang itu kemudian. Tidak. Aku tidak berani melawan Raden Panji, tetapi aku pun tidak rela adikku kehilangan haknya untuk menentukan kehendaknya dan mempertahankan harga dirinya, jawab Wirantana. Cukup, orang yang membawa Mas Rara itu menjadi semakin marah, minggir. Atau kau akan mendapat hukuman dari Raden Panji. Ketahuilah, Raden Panji tidak pernah tanggung-tanggung jika ia memberikan hukuman kepada seseorang yang telah berani melawan kehendaknya. Hukuman sepantasnya hanya diberikan kepada orang-orang yang bersalah. Tidak kepada orang-orang yang mempertahankan haknya, jawab Wirantana. Raden Panji tidak akan mempedulikan, apakah ia bersalah atau tidak. Tetapi semua orang yang menentang kehendaknya, ia akan dihukum. Termasuk Mas Rara. Karena itu, maka biarlah Mas Rara datang memenuhi perintah Raden Panji, jawab orang itu. Wirantana tiba-tiba telah menjadi garang pula. Gejolak perasaannya ternyata tidak dapat dikendalikan lagi. Apalagi sikap kedua orang itu justru menjadi semakin kasar terhadap Mas Rara. Seorang di antaranya seakan-akan telah menyeretnya sementara yang lain berdiri menghadapi Wirantana, Manggada dan Laksana. Dengan lantang Wirantana berkata, lepaskan adikku. Kau gila.
Raden Panji mempunyai wewenang untuk menghukum mati kepada siapa saja yang dianggapnya menghalangi tugasnya, berkata orang itu. Wewenang dari siapa? Bertanya Wirantana. Lalu katanya, kalau wewenang itu diberikan oleh ayah dan ibunya, maka itu tidak akan mempunyai nilai sama sekali untuk diterapkan dalam tugas-tugasnya sebagai seorang prajurit. Tutup mulutmu. Raden Panji mendapat tugas dari Kangjeng Sultan di Pajang untuk mengamankan daerah ini dari kekuasaan para penjahat dengan wewenang untuk memberikan hukuman mati kepada siapa saja yang berani menentangnya, berkata orang itu. Jika demikian, kaulah yang gila. Atau Raden Panji itulah yang sudah menjadi gila, Wirantana benar-benar telah kehilangan pengekangan diri. Kedua orang prajurit yang mengambil Mas Rara itu terkejut. Mereka tidak menduga, sama sekali, bahwa kata-kata yang keras itu akan terlontar dari mulut seseorang apalagi dari sebuah padukuhan yang jauh. Dengan lantang seorang di antara mereka berkata, kau sudah benar-benar menjadi jenuh untuk hidup. Kau akan digantung sebagaimana para penjahat yang telah tertangkap. Wewenang untuk menghukum mati hanya diberikan kepada Raden Panji dalam tugasnya memberantas kejahatan. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk memaksa perempuan-perempuan muda menjadi istrinya yang ke-6, ke-7 bahkan kelak istrinya yang ke-100. Apalagi memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya datang kepadanya di malam hari seperti ini, suara Wirantana tidak kalah lantangnya. Tutup mulutmu, bentak prajurit itu, atas nama Raden Panji dengan wewenang yang diberikan kepadaku, jangan ganggu tugasku. Atau aku akan mempergunakan wewenangku. Aku tidak akan mengganggumu jika kau tidak mengganggu adikku, Wirantana membentak pula. Aku melakukan perintah Raden Panji, orang itu berteriak. Tetapi Wirantana pun berteriak pula, jika demikian, jika kalian telah menjadi budak-budak yang mati, katakan, Raden Panji tidak boleh mengganggu adikku. Wajah kedua orang prajurit itu menjadi merah. Namun dengan demikian, mereka telah memusatkan perhatian mereka kepada Wirantana. Dalam kesempatan itu, Mas Rara telah menghentakkan tangannya dan merenggutnya dari pegangan prajurit itu. Demikian tiba-tiba dan di luar dugaan, sehingga sejenak kemudian tangan Mas Rara telah terlepas. Keberanian Mas Rara benar-benar telah tumbuh tanpa segera berlari ke arah Wirantana dan seakan-akan bersembunyi di belakang punggungnya. Kemarahan kedua orang prajurit yang mengemban tugas Raden Panji itu sudah sampai ke puncak. Kemarahan mereka telah dilandasi pula oleh perasaan takut jika mereka gagal menjalankan perintah. Seandainya mereka tidak dapat membawa Mas Rara menghadap Raden Panji, maka Raden Panji tentu akan menjadi kehilangan kesabaran sebagaimana sering dilakukannya. Keduanya tentu akan mengalami nasib yang sangat buruk. Apalagi tugas mereka adalah tugas yang sangat mudah. Membawa seorang perempuan menghadap Raden Panji. Hanya itu. Karena itu, maka seorang di antara mereka berkata, aku masih ingin memperingatkan kalian sekali lagi. Aku tengah mengemban perintah Raden Panji. Bahkan lebih dipercaya untuk membawa pertanda kuasanya. Cincin jabatannya. Jika kalian masih menghalangi tugasku ini, maka aku akan mempergunakan kekerasan. Seperti Raden Panji, maka aku berwenang untuk membunuh seorang yang melawan perintahnya, karena seseorang yang melawan perintah Raden Panji yang berkuasa atas nama Kanjeng Sultan adalah pengkhianat. Aku tidak berkeberatan disebut pengkhianat oleh Raden Panji karena mencegah tingkah lakunya yang tidak pantas serta menerapkan wewenang yang tidak sewajarnya atas seorang gadis yang tidak berdaya seperti Mas Rara. Meskipun Mas Rara sudah ditetapkan menjadi bakal istri Raden Panji, tetapi baru sepekan lagi ia sah menjadi istrinya. Baru sepekan lagi Mas Rara wajib tunduk atas segala kemauan Raden Panji. Tetapi tidak sekarang. Cukup, bentak prajurit itu, aku memang harus menyumbat mulutmu. Kedua prajurit itu tiba-tiba saja telah bergerak. Sementara itu Manggada dan Laksana pun telah bergerak pula. Mereka sama sekali tidak lagi menghiraukan kemungkinan hukuman yang tidak terbayangkan karena kemarahan Raden Panji. Tetapi kedua anak muda itu merasa wajib membela Wirantana. Lindungi adikku, berkata Wirantana sambil mendorong adiknya kepada Manggada dan Laksana. Namun Manggada pun berkata, jaga Mas Rara baik-baik, Laksana tidak sempat menjawab. Tetapi ia pun bergeser mendekati Mas Rara ketika Manggada bergeser maju dan berdiri di sisi Wirantana. Kedua prajurit yang marah itu tidak berpikir panjang lagi. Dengan serta-merta keduanya telah menyerang Wirantana dan Manggada, sehingga sejenak kemudian mereka pun telah bertempur dengan sengitnya.
Keributan itu telah menimbulkan kebingungan beberapa orang prajurit yang bertugas meronda. Mereka berdiri termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka mengerti bahwa kedua orang kawannya itu sekedar menjalankan perintah. Tetapi mereka pun tahu, kenapa Wirantana, kakak Mas Rara berkeras untuk mencegah tindakan kedua orang prajurit itu. Sementara itu, ternyata kemampuan Wirantana dan Manggada untuk bertempur seorang lawan seorang, jauh lebih tinggi dari kedua prajurit itu. Dengan demikian, maka dalam waktu singkat, maka kedua orang prajurit itu sudah terdesak. Namun dalam pada itu, salah seorang prajurit, yang mengenakan cincin pertanda kekuasaan Raden Panji itu berteriak. Para prajurit yang bertugas, atas nama Raden Panji, kalian aku perintahkan untuk menangkap ketiga orang itu serta Mas Rara. Para prajurit masih juga ragu-ragu. Ada di antara mereka yang memang merasa kasihan kepada Mas Rara. Namun ternyata ketika prajurit yang memakai pertanda kuasa Raden Panji itu menyebut namanya, maka prajurit-prajurit itu pun menjadi cemas tentang nasib mereka sendiri. Karena itu, maka mereka pun mulai bergerak ke pendapa. 4 orang bersama-sama. Namun Wirantana dan Manggada pun telah siap menyambut mereka. Ketika kemudian mereka terlibat dalam perkelahian, maka Laksana tidak dapat tinggal diam. Ia pun telah terjun pula ke dalam lingkaran perkelahian. Sementara itu mereka bertigalah yang kemudian berusaha untuk melindungi Mas Rara yang ketakutan. Tetapi adalah di luar dugaan, bahwa kedua orang yang dikirim oleh Ki Jagabaya untuk melayani kereta berkuda itu pun telah tanggap akan keadaan. Mereka dengan cepat telah mengemasi pedati berkuda mereka. Wirantana, Manggada dan Laksana yang bertempur melawan beberapa orang sekaligus itu memang mengalami kesulitan, justru karena Mas Rara menjadi sangat ketakutan. Karena itu maka yang mereka lakukan kemudian adalah bergeser turun ke halaman sambil membawa Mas Rara di antara mereka. Pada saat itulah, pedati yang ditarik kuda itu telah memasuki halaman pula. Dengan cambuk yang panjang yang diputar dan dihentak-hentakan sendal pancing, maka beberapa orang justru telah menyibak. Cepat, masuk, berkata kedua orang yang melayani pedati itu hampir bersamaan. Salah seorang di antara kedua orang itulah yang kemudian menolong Mas Rara masuk, sementara Manggada dan Laksana telah menghadang setiap orang yang berusaha mendekat. Wirantana masih bertempur dengan sengitnya. Namun kemudian ia pun mulai bergerak, bergeser sejalan dengan gerak pedati menuju ke regol. 2 orang prajurit masih berada di regol. Mereka pun segera berusaha menghadangi usaha Wirantana melarikan adiknya. Tetapi Wirantana telah menyerang keduanya sehingga seorang di antara mereka terdesak keluar. Sementara yang lain harus bergeser menjauh ketika cambuk sais pedati yang ditarik kuda itu menghentak-hentakan cambuknya dengan keras. Demikian pedati berkuda itu lolos, maka Wirantana yang meloncat naik segera bertindak, Manggada, Laksana, cepat naik. Kedua orang anak muda itu pun telah meloncat naik pula. Para prajurit yang berlari-lari memang berusaha untuk mengejar mereka. Semua prajurit yang ada di halaman rumah yang dipergunakan oleh Mas Rara. Beberapa di antara mereka yang semula masih bermimpi, bukan saja karena mereka terbangun dan terkejut, tetapi mereka pun tidak dapat sepenuhnya melakukan perintah kawannya yang membawa cincin kekuasaan Raden Panji, karena mereka menganggap Mas Rara masih terlalu muda untuk mengalami nasib yang buruk. Tetapi kemudian mereka tidak dapat ingkar akan tugas mereka. Mereka juga tidak mau mendapatkan hukuman dari Raden Panji karena mereka tidak membantu para prajurit kepercayaannya yang justru memakai cincin kuasanya. Wirantana, Manggada dan Laksana telah bersiap sepenuhnya. Kedua orang yang melayani pedati itu pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Pedati itu meskipun ditarik oleh kuda, tetapi tidak dapat berlari terlalu cepat. Sementara Wirantana, Manggada dan Laksana tidak sempat mengambil seekor kuda pun meskipun di belakang terdapat beberapa ekor kuda. Lebih dari 10 orang prajurit telah mengejar mereka. Sementara itu, seorang prajurit yang lain telah berlari minta bantuan prajurit berkuda yang ada di padukuhan itu. Jalan yang kurang menguntungkan, serta Mas Rara yang beberapa kali memekik kecil oleh guncangan-guncangan roda pedati yang menginjak batu-batu padas, membuat pedati itu semakin lambat. Para prajurit yang berlari itu ternyata semakin lama menjadi semakin dekat. Mereka telah mengacu-acukan senjata mereka sambil berteriak-teriak. Tetapi yang tidak diduga telah terjadi pula. Beberapa orang berkuda telah muncul dari tikungan.
Dengan serta-merta orang-orang berkuda itu justru telah menyerang para prajurit yang sedang mengejar pedati itu. Dengan demikian pertempuran pun telah terjadi, namun memang tidak terlalu lama. Orang-orang berkuda, yang jumlahnya hanya 4 orang itu ternyata mampu menahan 10 orang yang mengejai pedati itu. Sehingga jaraknya menjadi semakin jauh. Bahkan kemudian pedati itu telah keluar dari padukuhan menyusuri jalan-jalan bulak. Dalam kegelapan malam, pedati itu meluncur terguncang-guncang menjauhi padukuhan yang dipergunakan oleh Raden Panji sebagai landasan kekuatannya untuk mengawasi daerah yang luas. Tetapi tidak semua prajurit Raden Panji berada di padukuhan itu. Beberapa kelompok justru tersebar untuk mengawasi keadaan serta untuk menegakkan kekuasaan yang diberikan oleh Pajang kepadanya. 10 orang yang mengejar mereka sudah tidak nampak lagi. Apalagi gelap malam memang telah menghalangi pandangan mata mereka. Tetapi beberapa saat kemudian, Wirantana, Manggada dan Laksana terkejut. Mereka mendengar derap kaki kuda. Dan bahkan dalam keremangan malam di bulak yang terbuka luas, mereka melihat 4 orang penunggang kuda menyusul mereka. Ketiga orang anak muda itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa yang dikehendaki oleh 4 orang berkuda itu. Apakah mereka benar-benar ingin menolong atau sebaliknya, mereka menghendaki Mas Rara? Jika mereka berhasil menguasai Mas Rara maka masih ada kemungkinan bagi mereka untuk memeras Raden Panji. Sementara Raden Panji tentu ingin mendapatkan Mas Rara. Tidak sebagai calon istrinya, tetapi sebagai seorang buruan yang harus dihukum berat. Mungkin Raden Panji masih menghendaki Mas Rara sebagai seorang gadis. Tetapi tentu tidak lagi sebagai istrinya kelak setelah Mas Rara berusaha melarikan diri dan apalagi melawan perintahnya. Bagaimanapun sais pedati itu melecut kudanya, namun kuda yang menarik pedati itu memang tidak dapat berlari cepat. Sehingga dengan demikian, maka keempat orang berkuda itu semakin lama menjadi semakin dekat. Seorang di antara mereka yang berkuda itu bergerak maju lebih cepat dari kawan-kawannya sehingga beberapa saat kemudian telah berada hanya beberapa langkah di belakang pedati itu. "Berhenti," teriak orang itu, "berhentilah. Aku ingin berbicara dengan kalian." Pedati itu tidak juga berhenti. Sementara orang itu sekali lagi berteriak, "Berhenti. Apakah kalian tidak mengenal aku lagi?" Malam memang gelap. Wirantana, Manggada dan Laksana yang juga berada di dalam pedati itu sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Pedati itu terlalu berat membawa beban 6 orang. Karena itu, maka pedati itu tidak dapat berlari lebih cepat. "Berhentilah," orang itu masih berteriak. Pedati itu masih saja berlari. Namun roda pedati yang lebih berat dari roda kereta biasa itu, serta 6 orang yang ada di dalamnya benar-benar telah membebani tenaga kuda yang menariknya. Ketika roda pedati itu terperosok ke dalam lumpur, maka pedati itu tertahan sejenak. Mas Rara telah menjerit oleh goncangan yang tiba-tiba itu, sehingga gadis itu terkejut bukan buatan. Kuda-kuda yang menarik pedati itu memang segera dapat mengangkat roda yang terperosok tidak begitu dalam itu. Namun 2 orang penunggang kuda telah berhasil menggapai kendali kuda penarik pedati itu dan menghentikannya. Sais yang mengemudikan pedati itu ragu-ragu. Meskipun cambuknya telah siap terayun, namun kedua orang sais itu masih ragu-ragu untuk menyerang meskipun keretanya sudah berhenti. Wirantana, Manggada dan Laksana telah berloncatan turun. Mereka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. 2 orang penunggang kuda yang tidak memegangi kendali kuda dan masih berada di belakang pedati itu pun telah meloncat turun pula. Seorang di antara mereka telah melangkah maju. Dengan nada rendah orang itu bertanya, "Kau benar-benar tidak mengenal aku lagi?" Ketiga orang anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun dalam jarak yang semakin dekat ketiganya dapat melihat lebih jelas meskipun malam cukup gelap. Tetapi di tempat terbuka maka cahaya bintang di langit, membuat malam menjadi remang-remang. Akhirnya ketiga orang anak muda itu mengangguk-angguk. Wirantana lah yang menyahut, "Ya. Kami mengenal Kisanak. Bukankah Kisanak orang yang duduk di sebelah kami kemarin siang ketika Raden Panji datang menjumpai Mas Rara?" "Tepat," jawab orang itu. "Sekarang, apakah yang Kisanak kehendaki?" bertanya Wirantana. "Sebaiknya kalian lebih cepat meninggalkan padukuhan ini. Agar pedati itu tidak terlalu berat, pakailah kuda-kuda kami. Tetapi ingat, jika segala sesuatunya sudah selesai, maka kuda itu harus kalian kembalikan kepada kami," berkata orang itu.
Satu hal yang sama sekali tidak terduga. Namun Wirantana yang sedang menghadapi kesulitan itu tidak sempat berpikir panjang. Apalagi orang itu pun berkata, "Cepat, tinggalkan tempat ini. Sebentar lagi, pasukan berkuda tentu akan menyusul kalian, jika kalian terlambat." Anak-anak muda itu tidak berpikir panjang lagi. Meskipun segera menerima 4 ekor kuda, Wirantana, Manggada, Laksana dan seorang dari kedua orang Sais itu. Mereka berdua akan bergantian mengemudikan pedati yang menjadi semakin ringan itu. Namun Manggada sempat juga bertanya, "Lalu bagaimana dengan Kisanak?" "Jangan pikirkan aku," jawab orang itu. "Tetapi Kisanak telah melawan para prajurit yang mengejar kami," berkata Manggada. "Mereka tidak mengenal kami. Malam cukup gelap, sementara kami tidak membiarkan mereka sempat melihat wajah kami dengan jelas. Para prajurit pun tidak akan mengira bahwa kami, yang tinggal di sekitar rumah itu, akan melakukan perlawanan seperti ini," jawab orang itu. Demikianlah, maka Wirantana dan yang lain pun telah melanjutkan perjalanan mereka yang mendebarkan. Mereka sadar bahwa prajurit berkuda tentu akan mengejar mereka. Namun rasa-rasanya perjalanan mereka memang menjadi lebih cepat. Pedati kuda yang menjadi semakin ringan itu dapat melaju meskipun justru terguncang-guncang. Sekali-sekali Mas Rara memekik bukan saja ketakutan, tetapi juga kesakitan. Ketiga orang anak muda yang berpacu di sebelah dan belakang pedati itu, setiap kali mendengar pekik Mas Rara yang berpegangan tiang-tiang pedati itu kuat-kuat. Manggada yang mendekati Wirantana itu pun kemudian berkata, "Kau naik saja menemani Mas Rara. Biarlah kami berkuda di belakang pedatimu." "Lalu kuda ini?" bertanya Wirantana. "Sangkutkan kendalinya pada tiang pedati itu," jawab Manggada. "Terlalu pendek," desis Wirantana kemudian. Sais pedati itu ternyata menyahut pula, "Di sini ada tambang sabut kelapa." Sais itu telah memberikan tambang itu kepada Wirantana. Namun Wirantana pun berkata, "Berhentilah sebentar." Kereta itu memang berhenti. Hanya sebentar. Selama Wirantana mengikat kendali kudanya dengan tali dan mengikatkan ujung tadi yang lain pada tiang kereta berkudanya. Sejenak kemudian kereta itu sudah berpacu kembali. Ditambah Wirantana, maka berat pedati itu menjadi semakin mantap. Sementara itu, Wirantana pun dapat mengawani Mas Rara yang ketakutan. Beberapa saat kemudian, kereta berkuda itu melewati simpang 4 di tengah-tengah bulak. Beberapa saat kemudian, kereta itu akan memasuki sebuah padukuhan. Anak-anak muda itu memang menjadi berdebar-debar. Jika para peronda di padukuhan itu menghentikan mereka, maka mereka akan kehilangan waktu. Namun Manggadalah yang kemudian mendahului kereta itu mendekati Regol. Sebenarnya lah ada beberapa orang yang berdiri di sebelah menyebelah Regol. Bahkan 2 orang di antara mereka berdiri di tengah-tengah Regol sambil mengangkat tangannya. Tetapi Manggada justru berteriak lebih dahulu, "Minggir! Minggir! Kuda pedatiku menjadi gila." Teriakan itu begitu tiba-tiba sehingga orang-orang yang ada di Regol itu terkejut. Karena pedati itu justru berpacu semakin cepat, maka mereka pun telah berloncatan menepi. Dengan demikian maka pedati itu pun telah berderap dengan kencangnya lewat gardu peronda di depan pintu gerbang yang terbuka di Regol padukuhan. Para peronda itu termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun tidak menghiraukannya lagi. Mereka tidak akan dapat menolong karena kereta itu berpacu terlalu kencang. Sehingga dalam waktu yang pendek, derapnya sudah tidak terdengar lagi. Manggada yang masih tetap berpacu di paling depan itu telah melakukan hal yang sama ketika pedati berkuda itu akan keluar dari Regol padukuhan di ujung sebelah. Para peronda pun telah meloncat menepi ketika mereka melihat beberapa ekor kuda berpacu seperti dikejar hantu. Ketika pedati itu sampai ke bulak kembali, rasa-rasanya sesak nafas orang-orang berkuda serta mereka yang ada di dalam pedati itu menjadi longgar. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak mengurangi laju kuda-kuda mereka pada kemungkinan yang paling baik. Namun anak-anak muda yang melarikan Mas Rara itu terkejut. Ketika mereka mendekati simpang 4 yang lain di tengah-tengah bulak itu, dalam keremangan malam mereka melihat beberapa orang berkuda tengah memotong jalan mereka dari arah kanan simpang 4 itu. Tidak ada kesempatan untuk berhenti dan mengambil arah yang lain. Seakan-akan begitu tiba-tiba beberapa orang prajurit berkuda telah berada di depan mereka. Anak-anak muda yang membawa Mas Rara itu tidak mempunyai pilihan lain.
Mereka pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka. Beberapa langkah dari para prajurit berkuda yang berhenti di simpang 4 itu. Manggada telah memberi isyarat kepada yang lain untuk berhenti. Namun Laksana telah menyusul Manggada dan berhenti di sisinya, sementara Wirantana pun telah meloncat pula dari dalam pedati. "Jaga adikku baik-baik," pesan Wirantana kepada sais pedati itu. Beberapa saat anak-anak muda itu saling berhadapan dengan beberapa orang prajurit berkuda. Semuanya ada 7 orang dengan senjata masing-masing. Namun pemimpin prajurit itu tiba-tiba saja telah meloncat turun sambil berkata, "Aku mengalami kesulitan malam ini." Manggada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia dapat mengenali prajurit itu. Sementara itu pemimpin prajurit itu berkata selanjutnya, "Aku mendapat perintah untuk menangkap kalian, tetapi bagaimana mungkin hal ini dapat aku lakukan?" "Apakah kalian tidak mengenal kami?" bertanya prajurit itu. "Ya, aku kenal. Kau adalah pemimpin prajurit Raden Panji yang mendapat tugas menjemput Mas Rara," jawab Manggada. "Ya. Ternyata kalian telah menyelamatkan jiwaku pada saat itu. Karena itu aku tidak berhasil membawa Mas Rara karena tingkah laku pamannya itu, maka aku tentu akan digantung. Tanpa kalian maka Mas Rara tentu sudah hilang. Dan kami akan tergantung di tiang gantungan itu." Manggada justru menjadi termangu-mangu. Sementara pemimpin prajurit itu berkata, "Kami adalah prajurit yang membawa Mas Rara itu dari padukuhannya. Kami mendapat perintah dari Raden Panji untuk membawa Mas Rara kembali." "Dan kalian berusaha untuk membawanya?" bertanya Manggada. Pemimpin prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menggeleng lemah. Katanya hampir hanya terdengar oleh dirinya sendiri, "Tidak. Aku tidak dapat melakukannya. Aku tahu apa yang akan terjadi dengan Mas Rara jika ia kami bawa kembali. Raden Panji tidak akan memperlakukannya lagi sebagai seorang gadis yang akan dinikahinya sepekan lagi. Ia akan menghukum gadis itu dengan caranya. Cara seorang yang seakan-akan memang sudah tidak wajar lagi. Kelakuannya tidak pantas untuk disebut. Apalagi terhadap gadis-gadis yang diinginkannya." "Jadi," bertanya Manggada. Pedati itu hampir bersamaan. "Baiklah. Teruskan perjalanan kalian. Aku akan mengatakan bahwa aku tidak dapat menjumpai kalian telah mengambil jalan lain dari jalan yang kami telusuri," jawab prajurit itu. "Apakah dengan demikian kalian tidak akan dihukum?" bertanya Laksana. "Hukumannya tentu akan lebih ringan. Kami dapat dianggap tidak melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Tetapi yang terjadi adalah di luar batas kemampuan kami," jawab pemimpin prajurit itu. Manggada, Laksana dan Wirantana saling berpandangan sejenak. Hampir berbareng mereka mengucap, "Terima kasih atas kebaikan kalian. Cepatlah, kami pun akan segera berpacu mengikuti jalan menyilang ini." Namun kemudian pemimpin prajurit itu berdesis perlahan, "Mudah-mudahan tidak ada pengkhianatan. Jika Raden Panji mengetahui hal itu, maka kami benar-benar akan digantung di ara-ara." "Apakah sebenarnya ia berhak melakukannya?" bertanya Wirantana. "Raden Panji mendapat wewenang tanpa batas. Maksudnya untuk mengatasi keadaan yang tidak aman di daerah ini karena sebuah gerombolan perampok dan penyamun yang besar dan kuat yang bahkan kemudian menghimpun para penjahat yang lain. Berandal, gegeduk dan bahkan pencuri-pencuri kecil, mereka ikut dalam satu gerombolan. Raden Panji memang berhasil. Dengan kekerasan yang tidak tanggung-tanggung Raden Panji berhasil menumpas gerombolan itu. Menangkap beberapa orang di antaranya. Namun sebagian dari mereka sudah dihabisi oleh Raden Panji sendiri sebelum dibawa ke Pajang." "Bukankah dengan demikian Raden Panji menjadi seorang pahlawan?" bertanya Laksana. "Tetapi setelah gerombolan perampok itu dimusnahkannya menjadi debu, maka kekuasaan yang ada di tangannya dipergunakan menurut kehendak hatinya sendiri," jawab prajurit itu. Lalu katanya pula, "Kadang-kadang Raden Panji itu bertindak bijaksana. Namun justru yang sering dilakukan, ia lupa pada sangkan Paraning Dumadi." "Apakah tidak ada laporan kepada para senapati di Pajang?" bertanya Wirantana. "Siapa berani memberikan laporan? Jika laporan itu jatuh ke tangan sahabat Raden Panji, maka orang yang memberikan laporan itu akan dapat menjadi endek pengamun-amun," jawab prajurit itu. Namun katanya kemudian, "Sudahlah. Lanjutkan perjalananmu.
Sebaiknya kalian tidak berhenti sejauh mungkin kuda kalian dapat bertahan. Kalian dapat beristirahat sebentar untuk memberi kesempatan kuda kalian minum dan makan rumput di perjalanan itu. Tetapi kalian harus segera melanjutkan perjalanan kalian sampai ke rumah. Setelah itu terserah kepada kalian. Tetapi pertimbangkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas kalian sekeluarga. Jadi, bertanya Wirantana, apakah kami harus mengungsi? Aku kira itu adalah kemungkinan yang paling baik, jawab pemimpin prajurit itu. Lalu katanya, bahwa Mas Rara keluar dari daerah kekuasaan Raden Panji. Tetapi kalian harus tahu, bahwa Raden Panji adalah pendendam. Ia tentu masih akan mencari Mas Rara sepanjang sisa umurnya. Wirantana mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas keterangan Kisanak. Bahkan kami segera melanjutkan perjalanan. Perjalanan ke Nguter memang perjalanan yang agak panjang. Karena itu, maka semua yang ada di iring-iringan itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perjalanan mereka yang berat. Jauh lebih berat dari perjalanan ke Pajang pulang balik. Sejenak kemudian, maka Mas Rara dan para pengawalnya telah melanjutkan perjalanan. Namun mereka masih akan selalu dibayangi oleh kekuasaan dan kewenang-wenangan Raden Panji. Meskipun demikian di sepanjang perjalanan, anak-anak muda itu masih sempat mengagumi keberanian pemimpin prajurit yang telah memberikan kesempatan kepada Mas Rara untuk melarikan diri. 2 kali anak-anak muda itu mendapat pertolongan dari orang yang berbeda, sehingga mereka masih dapat melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka tidak tahu, apabila sekali lagi ada sekelompok prajurit mampu mengejar mereka lagi, maka apakah mereka masih sempat untuk membebaskan diri. Malam itu, pedati yang ditarik kuda itu masih berjalan terus diikuti oleh beberapa penunggang kuda yang letih. Tetapi mereka tidak berhenti sejauh dapat mereka capai. Ketika matahari terbit, iring-iringan itu memang sempat berhenti sejenak di sebelah jalan yang tidak begitu besar. Laksana telah dengan tergesa-gesa pergi ke sebuah kedai yang baru saja dibuka, sementara kuda-kuda mereka sempat beristirahat sambil minum air bening yang mengalir di sebuah parit. Kasihan kuda-kuda itu, desis Manggada. Tetapi mereka tidak berhenti terlalu lama. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Padukuhan Nguter. Wirantana merasa tidak perlu mencari jalan lain dari jalan yang paling dekat yang dapat ditempuh, karena orang-orang Raden Panji sudah tahu dengan pasti, di manakah letaknya Nguter. Yang penting menurut perhitungan Wirantana adalah sampai ke rumah dan langsung mengungsi ke tempat yang berada di luar jangkauan kekuasaan Raden Panji. Tetapi kemana, pertanyaan itu telah semakin menggelisahkan Wirantana. Akan dipikirkan kemudian, katanya di dalam hati. Demikianlah, maka secepat-cepat dapat dilakukan, pedati itu pun berderap di atas jalan yang tidak terlalu rata. Mas Rara yang telah sama sekali tidak mau makan apapun yang dibeli oleh Laksana. Kegelisahannya tidak memungkinkan untuk menelan apapun juga. Tetapi Manggada, Laksana dan Wirantana sendiri sempat makan makanan yang telah dibeli sambil duduk di punggung kuda. Demikian juga kedua orang yang dikirim oleh Ki Jagabaya untuk melayani pedati serta kudanya itu. Matahari pun menjadi semakin terik. Panasnya terasa makin menggigit kulit. Ketika mereka melampaui jalan yang lewat di antara pegunungan yang kecil berbatu-batu padas, maka mereka menjadi semakin berpengharapan bahwa mereka akan dapat sampai ke rumah dengan selamat. Tetapi perjalanan ke Padukuhan Nguter memang jauh. Dengan demikian maka Wirantana tidak dapat memaksa kuda-kuda dari iring-iringan yang kecil itu untuk berjalan terus. Jika Wirantana memaksanya juga, maka mungkin kuda-kuda itu justru akan kehabisan tenaga di perjalanan. Karena itu, maka perjalanan itu pun menjadi perjalanan yang cukup lama. Sementara itu, Raden Panji yang mendapat laporan dari penolakan Mas Rara untuk datang ke rumahnya, serta sikap anak-anak muda yang menyertainya dari Padukuhan Nguter telah membuatnya sangat marah. Demikian marahnya Raden Panji, sehingga berteriak-teriak memberikan beberapa perintah. Apalagi ketika ia menyadari bahwa prajurit-prajurit yang ada di rumah pondokan Mas Rara tidak dapat mengatasi anak-anak muda itu. Bahkan hadirnya orang yang tidak dikenal dan ikut campur dalam persoalan itu. Kemarahan Raden Panji memuncak ketika ia mendapat laporan dari sekelompok pasukan berkuda, bahwa mereka tidak menemukan Mas Rara setelah mereka mengelilingi lingkungan itu, terutama mengikuti jalan ke arah Padukuhan Nguter. "Kenapa kau kembali tanpa membawa Mas Rara?" teriak Raden Panji.
Kakinya tiba-tiba saja telah menghantam pemimpin prajurit yang telah memberikan kesempatan kepada Mas Rara untuk melepaskan diri sehingga prajurit itu jatuh terlentang. Ampun Raden Panji, mohon prajurit itu kemudian, jika Raden Panji berkenan, kami akan menyusulnya ke Padukuhan Muter. Jalan manapun yang mereka tempuh, maka kami berjanji bahwa kami akan datang lebih dahulu di rumah Mas Rara itu. Kami akan menangkap kedua orang tuanya dan apabila Mas Rara langsung pulang, kami pun akan menangkapnya dan membawanya menghadap Raden Panji. Setan kau! Kau akan melarikan diri dari hukuman yang pantas aku berikan kepadamu bentak Raden Panji. Tidak Raden. Hukuman apapun yang akan diberikan kepadaku, akan aku terima dengan kepala tunduk. Namun demi kesetiaanku, maka aku ingin benar-benar membawa Mas Rara menghadap Raden Panji. Tidak. Kau tidak boleh pergi sendiri. Siapkan kudaku. Aku sendiri akan pergi ke Nguter. Aku sendiri akan menangkap perempuan liar itu dan menghukumnya sepanjang jalan dari Nguter sampai ke rumahku menurut caraku. Ia harus menjalani hukuman yang terberat dari antara semua hukuman yang pernah aku berikan kepada istri-istriku sebelumnya, sehingga akhirnya perempuan itu akan aku hukum mati karena ia telah menghina aku yang berkuasa di daerah ini. Tidak seorang pun yang berani menjawab apalagi membantah. Namun dalam pada itu, Raden Panji itu berdesis dengan nada rendah, tetapi ia sangat cantik. Ia harus menjadi istriku sebelum aku akan menghukumnya dengan hukuman yang terberat. Pemimpin prajurit itu mengumpat di dalam hati. Tetapi ia masih saja menundukkan kepalanya. Ia tahu, Raden Panji adalah orang yang berilmu sangat tinggi sehingga dengan ilmunya itu ia mampu menduduki jabatannya yang seakan-akan tidak dapat diganggu-gugat itu. Tetapi pemimpin prajurit itu terkejut ketika Raden Panji tiba-tiba saja membentak, "Cepat, sediakan kudaku atau aku bunuh kau." Pemimpin prajurit itu pun segera bergerak. Ia dengan tergesa-gesa telah pergi ke belakang untuk mencari orang yang terbiasa memelihara kuda yang paling baik milik Raden Panji itu. Dalam waktu tidak terlalu lama kuda itu memang sudah siap. Tetapi prajurit itu tidak segera membawa kuda itu ke halaman. Ia masih memerintahkan orang yang menyiapkan kuda itu untuk memberi makan lebih dahulu. Kuda ini telah makan dengan kenyang, berkata Gamel yang mengurusi kuda-kuda Raden Panji itu. Tetapi kuda ini akan menempuh perjalanan jauh, jawab prajurit itu. Gamel itu tidak menjawab lagi. Ia pun telah menyiapkan makanan secukupnya bagi kuda yang telah disiapkan bagi Raden Panji itu. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.